Syukur banget. Lagi sih yang mau dicela. Perbedaan politik kita hancur, sayang kalau menurut gue. Betul. Kinerja pemerintah ada kurangnya ya. Ada beberapa LSM loh. Halo teman-teman, kembali lagi di Netral News. Saat ini saya kedatangan tamu, Bung Dambo. Assalamualaikum Bung Dambo, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Ngeda. Ini kita kayak apa namanya? Dia kayak acara tinju ya. Ini acara tinju apa acara apa nih sob? Ini acara mencongklak. Oh mencongklak. Mencongklak pakai biji-bijian, biji. Iya. Biji karet ya. Biji karet bisa. Kayak dulu kayak Biji zaman kerang, sekolah ya. iya. Zaman sekolah sob ya. Gue ingat banget tuh kayak gitu zaman sekolah itu tuh. Pakai biji-bijian tuh. Tapi bukan biji siapa kan? Enggak, tetap biji karet. Biji karet. Biji karet. Tuh Biji teman-teman bukan Bisa biji yang mengap. lain tuh. Iya. Oke, Bung Dambo gimana kabarnya nih? Ya, gua alhamdulillah sehat. Usaha lancar usaha ya. Usaha sejauh ini so far alhamdulillah. Itu tanah yang kemarin 5 hektar udah laku. Itu tanah kuburan sob. Oh, itu tanah yang di samping Indomaret sama yang di samping rumah sakit itu jangan dijual. Kenapa tuh? Itu punya orang. Oh punya orang. Jangan dijual ya. Jangan jual ya. Punya orang itu lu jual-jual Pantas aja gua punya jual. orang. Jangan. Tadi gua makan jual tuh. Apaan tuh? Ini tadi yang lu bilang. Aduh, punya orang lu jual. Iya, iya, Domelin ntar lu Kacau ya kan. nanti ya. Jadi Ya. kegiatannya apa aja di Bung Dambo nih? Ya, gua usaha sob biasa. Kita kan ya bisa dibilang buruh juga sih ya. Jadi usaha ya kecil-kecilan lah sob. Usaha kecilan ya. Kecilan. Yang penting ada pemasukan. Pemasukan, betul sob. Jangan pengeluaran murah ya kan. Pengeluaran murah nggak ada pemasukan repot juga ya kan. Iya, Nah, repot cenut ya kan, besar pasak daripada tiang. Iya. Tapi ekonomi sekarang sob kalau menurut gua sih zaman pemerintahan Prabowo sekarang ini lumayan sih kalau gua lihat. Iya, ini ngomong-ngomong ekonomi negara kita saat ini menurut Bung Dambo apakah stabil ataukah, karena yang kita lihat di media sosial yang kita ketahui ya, menurut pengakuan saya yang saya lihat di media sosial ini kita ini di negara luar itu lagi krisis global. Krisis global. Minyak. Iya, iya. BBM, Pangan, segala macam ya. Ya. Nah, tanggapan Bung Dambo untuk negeri kita sendiri ini seperti apa? Oke. Dalam menghadapi krisis global. Iya, bener ya. Kalau menurut gue pribadi ya karena kita negara kaya gitu kan. Iya. Satu, kedua tata politik di negara kita saat ini ya. Iya. Zaman pemerintahan Prabowo. Ya, ini menurut asumsi gue sob ya. Iya, betul. Nggak apa-apa dong. Menurut keyakinan saya, Ya menurut keyakinan gue dong, ya enggak. Iya. Itu alhamdulillah progresnya sangat signifikan, walaupun ada lah ya pengamat-pengamat begitu kan, yang tanda kutip mencela pemerintahan ini sendiri gitu kan. Tapi rakyat di bawah sih sob, kalau gue perhatikan aman-aman aja ya. aman ya. Aman. Dan buktinya gue sekarang sampai, oh ya makasih sob, gue udah diundang. Gue sampai sini bisa lu undang kan? Iya. Ke Tadi podcast lu. naik apa? Naik kuda apa naik? Gue mau sepeda? jalan naik onta sob, cuman kagak ada ontanya. Pakai baterai ya. Idik gitu ya. Iya. Gitu Nah. sob. Kalau menurut gua nih ya, alhamdulillah ya. Ini kita serius ya sob ya. Bagus gitu. Maksud gua yang di bawah itu fan-fan aja ya. Pengen mana aja. Karena yang heboh itu kayak di media doang. Media doang tuh. Iya, segelintir orang lah pengamat yang cerita segini. Ini itu gitu. Manasin Ternyata Indonesia Ternyata. Fine. baik-baik aja. Kalau bicara masalah minyak, bensin, BBM, negeri kita lebih aman kalau menurut gua dibandingkan negara-negara tetangga Luar kita, sana luar gitu. sana, sob. Contohnya kayak Filipina aja jalan kerja aja jalan kaki. Jalan kaki. Gempor nggak tuh ya? Wah, itu benar-benar teman-teman bisa dibayangkan lah. Berangkat hari Senin, pulang hari Jumat. Hari Jumat ya. Sabtu Minggu libur. Iya. Pulangnya udah buluk sob ya. Indonesia BBM BBM. subsidi masih normal. Berarti kita Turut secara nggak langsung harus Syukur bersyukur banget ya. Benar, ya kan. Apalagi sih yang mau dicela ya kan. Iya. Itu udah pemerintah sudah bekerja keras. Itu adalah salah satu bukti kinerja nyata pemerintah terhadap rakyatnya gitu kan. BBM kita masih subsidi masih normal. Bener. Harga nggak naik. Bahkan sampai akhir tahun ya. akhir tahun yang Iya, benar. subsidi itu nggak naik gitu. Jadi kan. kita nggak perlu cemas lah ya. Harus bersyukur ya. Syukur banget lah.
Jadi untuk kedepannya harapannya Indonesia ini seperti apa nih Bang Dambo? Kalau bicara Indonesia, kita kan negara bermacam-macam culture ya, culture budaya, lalu suku bangsa gitu kan. Yang paling penting menurut gue pribadi ya, itu harus kita jaga persatuan dan kesatuan ini. Persatuan dan kesatuan betul, Indonesia. Harus kita jaga karena founding father kita mendirikan bangsa dan negara ini penuh darah dan air mata. Darah dan air mata. Jangan hanya karena secuil ya, karena pertikaian atau perbedaan politik kita hancur. Sayang kalau menurut gue. Itu yang gue tekankan gitu buat anak-anak muda sekarang gitu kan. Seperti itu Sob. Jadi teman-teman, kalau bicara masalah persatuan kesatuan Sob, tetap jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Seperti itu kurang lebih ya betul, kan. Penting supaya banget. nanti kedepannya Indonesia itu dalam menghadapi Indonesia emas di tahun 2045 ya, bisa berjalan dengan lancar. Betul. Nah, nih untuk Bang Dambo sendiri nih ya kan, ada nggak nih masukan ataupun untuk masukan lah untuk kinerja pemerintah saat ini? Ya, buat kinerja pemerintah, kalau kita kritik kebijakan itu pasti ada kurangnya ya. Ada kurangnya, pasti itu. Iya. Siapapun nanti ketika orang pemimpin itu menjalankan amanah ini pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada kekurangannya, tapi harapan gua buat teman-teman yang lain yang mungkin sibuk juga di sosial media, kan apalagi zaman sekarang Sob ya. Iya. Semua tuh serba sosial media kan. Betul, Bung Dambo. Ya boy, janganlah menghina, mencaci maki pemimpin kita gitu kan. Bagaimana kalau kita caci maki pemimpin kita? Memang mereka juga salah, tapi kan kita juga harus nggak nutup mata dong. Iya. Melihat kebaikan mereka yang sudah mereka lakukan sekarang ini gitu kan. Jangan caci mencaci lah. Artinya baik. Mengkritik boleh, tetapi dengan menggunakan bahasa yang santun. Ya, gunakanlah bahasa yang santun, bahasa yang santun, yang baik. Yang baik. Ya, betul. Gitu. Karena rekam jejak digital itu kan nggak bisa dihapus ya. Nggak bisa dihapus. Gitu. Dari tahun ke tahun pasti ada. Indonesia ini perkembangan dengan digitalisasi, dengan media sosial, banyak macam platformnya. Ya, betul, itu betul, makin luas jejak digitalnya. Makanya saran-saran dari Bung Dambo ini mengkritiklah dengan yang bijak dan yang santun. Betul. Gitu ya. Bagaimanapun bagaimanapun juga karena kita kita Indonesia Sob. Jadi kalau misalnya kita bertengkar beda pendapat, remeh gitu. Jadi beda pendapat. Pihak asing juga kan yang akan memanfaatkan ini gitu. Gitu teman-teman. Masuk deh pihak asing Jadi malah iya, itu ada gua kalau nggak salah tuh dengar ada beberapa LSM loh dapat duit. Oh ya? Iya, dapat dari kucuran dana. Kita sebut aja Soros. Oh, ini gitu yang ya? nonton nih yang dapat duit Soros nih, mana nih orang ini? Ayo ngaku lu. Iya kan Sob? Iya. Juga bagian dari propaganda. Saya lihat di media sosial seperti itu. Seperti itu. Lagi rame tuh. Ya. Lagi hangat. Lagi hangat tuh. Nah, harapannya kedepannya makanya Indonesia ini selalu jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang penting mau jaga Indonesia itu lebih baik. Warga jaga warga. Iya. Indonesia baik-baik aja. Ya, Indonesia baik kok. Aman Indonesia, semuanya baik-baik. Terkendali. Terkendali ya, kondusif ya. Ya alhamdulillah. Dolar. Oh. Ya gimana tuh Sob dolar Sob? Dolar itu kan naik ya 17.300, 17.200 atau sekian ya kan. Menurut tanggapan Bung Dambo apa nih? Gimana kok bisa dolar bisa naik gitu kan? Ya kalau dolar ya, kalau kita kan usaha lah, kita bukan pengusaha, usaha lah ya. Dolar itu naik itu wajar ya kalau menurut gue pribadi ya, karena dolar itu kan efek dari dolar tersebut naik itu karena ketidakstabilan dunia kan. Masalah minyak. Nah, di situ Jadi nyambungnya. wajar kalau dolar naik. Namanya juga perang dagang gitu kan Iya. ya. Dolar naik itu juga nanti akan kembali normal kok. Pasti kembali normal. Artinya nggak usah panik gitu. Ya, yang pasti nggak usah panik. Dan juga nih para pengamat-pengamat tolonglah jangan nakutin rakyat kecil gitu kan. Walaupun anda pada nih semua nih ya kan punya pengaruh gitu. Baik-baiklah, jangan berburuk sangka pada pemerintah ini. Betul. Gitu. Iya. Gitu kalau menurut pribadi gue Sob. Iya.
dalam menyikapi kenaikan dolar, kita tetap harus jaga jangan panik gitu. Jangan panik, karena panik itu buyar semua nanti. Aduh, gimana nanti? Kepanikan itu, kepanikan itu bisnis buat para pembesar. Iya dong, panik ya kan. Harga tapi kalau kita turun, santai relax, biasa, kita menjalani jangan ya udah tenang aja gitu ya kan, gitu kan. Ya memang orang mau lu enak tenang, lu enak ya. Lah gua ya bagaimana menyikapinya aja. Kita kembali ke kitanya, kita menyikapi seperti apa gitu ya kan. Kalau kita berpikirnya positif, insya Allah ke depan juga bakal pasti positif. Benar nggak sih? Betul. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ya terus ya begitulah kurang lebih Indonesia ini beragam-ragam ya. Lalu berbineka tunggal ika, kita satu jua. Mari kita sukseskan juga program pemerintah. Kalaupun ada kekurangannya kita kritik boleh. Boleh ya. Ya, pemerintah pun tidak anti kritik kok gitu. Mungkin sebagian orang melihat Pak Prabowo ini sebagai otoriter, tidak gitu kan. Banyak kok tuh di media-media orang mencaci maki. Fine. Terakhir Rocky Gerung bersalaman sama Pak Presiden pas kemarin reshuffle di istana loh. Di istana, bayangkan loh, di istana. Artinya Bapak Prabowo ini adalah orang yang ikhlas dalam menjalani tugas. Demi rakyat Indonesia. Gak mungkin lah. Kalau ketemu sang kritik aja mereka masih mau berjabat tangan. Iya, masa sih kita rakyatnya berpecah belah gitu. Nggak mungkin dong. Itu. Iya, pemimpinnya bersatu, ya kan. Benang merahnya di situ. Benang merah di situ tuh. Nah, teman-teman tuh, itu harus kita kritis juga. Dan juga kita, yang terpenting ketika teman-teman melihat berita-berita yang kurang bagus di internet, udah skip aja. Skip aja ya. Nggak usah diladenin. Betul. Bikin pusing. Iya kan? Iya. Jatinya udahlah, nggak usah tanggapin hal-hal yang kira udahlah. Iya, udahlah. Gitu bener. Gimana caranya kita nih menjalani hidup ini hari esok ya kan, dengan lancar, dengan nikmat, dengan syukuri apa yang ada. Syukuri ada. Setuju tuh. Syukuri apa yang ada. Kata itu sangat mujarab sekali tuh. Syukuri yang ada. Karena nggak semuanya orang seperti kita. Betul. Kadang ada juga orang menangis melihat orang lain mengendari kendaraan. Ya. Dia pengen punya kendaraan gitu, nangis dia pengen punya kendaraan, tetapi dia merasa busuk ketika melihat orang lain itu tidak memiliki kaki. Artinya syukuri apa yang kita punya, syukuri apa yang ada gitu. Jangan melihat ke atas orang punya ini gini. Jadi banyak banget pengen BM, banyak maunya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, istilah baru tuh. Udah lama sebenarnya sih, baru dipublikasikan aja. Iya. Di mana nih? Di news ya? Kalau kita ngeliat di bawah. Makanya kita banyak bersyukur kalau kita ngeliat ke bawah gitu. ABM banyak maunya. Gitu. Oke, Bung Dambo, saya rasa waktunya sudah mendekati. Mendekati apa nih? Azan atau apa? Iya. Oh iya. Waktunya kita sholat asar ya kan. Oke, terima kasih Bung Dambo telah hadir di studio kami. Next time kita akan ketemu bahas yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih Bung Dambo atas kehadirannya. Makasih. Tapi minum belum ada. Oh iya nih. Minum. Ya, tadi juga enggak. Iya, ini baru ya podcast ya? Bajigur apa es campur? Es campur ada. Air kelapa dua. Nggak dikasih kias ini baru tadi lo nungguin ya kan. Tamu ini nggak dihormatin, nggak dikasih air, yang ada aja dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.